Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang alat terang pada switch Cisco, yaitu konfigurasi yang digunakan untuk mengatur VLAN mana saja yang boleh melewati port terang. Materi ini sangat penting, terutama ketika kita menggunakan beberapa VLAN dalam satu jaringan, seperti VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Dan ini akan dipakai di topologi kita sekarang ini. Uh, Apa itu alat terang? Alat terang adalah pengaturan pada port terang yang berfungsi untuk membatasi VLAN, mana saja yang diizinkan lewat. Secara default, ketika sebuah port dijadikan terang, semua VLAN akan otomatis diperbolehkan untuk lewat. Namun, dalam kondisi tertentu, kita tidak ingin semua VLAN lewat. Kita mungkin hanya ingin VLAN tertentu saja yang bisa komunikasi antar switch. Jadi kita akan menggunakan topologi seperti ini, menggunakan dua switch, satu, dua, lalu kliennya ada 6 ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung saja kita kasih kabel, supaya lebih cepat kita kasih kabel pakai yang petir aja, dan ini otomatis akan mengganti yang benar kabelnya. Nah, jangan lupa dikontrol dulu, baru klik sini, terus ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Ya, topologinya seperti ini. Dan supaya gampang, kita kasih area-areanya dulu. Cuma VLAN 10 sini, lalu VLAN 20 di sini, lalu untuk VLAN 30 di sini, dua ini. Nanti yang bakal kita perbolehkan lewat hanya VLAN 10 atau VLAN VLAN 10 dan VLAN 20. Dan VLAN 30-nya nggak boleh lewat. Dan di alat terang ini ada perintah yang harus kita masukkan dalam dua switch ini, yaitu switch port terang, laut, VLAN. VLAN berapa aja yang pengen kita perbolehkan, sebutkan. Soalnya kayak switch port terang, load, VLAN 10 dan 20. Artinya hanya VLAN 10 dan 20 saja yang boleh lewat terang tersebut. Jika ada VLAN 30 atau 40 dalam topologi ini, maka tidak bisa lewat, karena yang kita hanya mengizinkan VLAN 10 dan 20. Soalnya dalam lab ini terdapat VLAN 10, 20, dan 30. Dua switch yang terhubung menggunakan terang, ini. Lalu jika terang tidak dibatasi, maka VLAN 10, 20, dan 30 semuanya bisa lewat. Tapi kalau kita konfigurasikan dengan alat terang tadi yang kita sebutkan, maka hanya bisa VLAN 10 dan 20. Sedikit pengingat tentang terang. Terang adalah port pada switch yang digunakan untuk membawa lebih dari satu VLAN dalam satu kabel. Terang menggunakan tagging seperti 802.1Q atau bisa disebut .1Q agar setiap data tetap memiliki identitas VLAN masing-masing atau memiliki kayak label lah. Karena terang membawa banyak VLAN, maka alat terang digunakan untuk mengontrol VLAN mana saja yang bisa lewat. Kesimpulannya, alat terang berfungsi sebagai pengontrol lalu lintas VLAN pada port terang. Jika terang diibaratkan sebagai jalan tol yang membawa banyak kendaraan, maka alat terang adalah gerbang seleksi yang menentukan kendaraan mana yang boleh masuk. Oke, langsung saja ke labnya. Kita kasih tahu dulu ini VLAN 10, lalu ini VLAN 20, lalu yang kuning ini VLAN 30. Dan 30, VLAN 30. Udah.
Kita mute dulu nih. Oke, udah di sini. Oke. Udah tahu sini 30 20. Lalu kita konfigurasi. Pertama-tama kita config di switch yang kiri, oke. Pertama itu enable, lalu configure terminal, lalu kita ganti hostname-nya dulu. Karena kita mau konfigurasi di switch kiri, lalu kita sebaiknya menggunakan hostname SW kiri juga. Sebenarnya bebas, mau isi apa aja bisa, cuman lebih enak aja SW kiri. Lalu kita bikin VLAN dulu. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Oke, udah. Kita nggak usah kasih name biar cepet. Lalu kita masukkan interface-nya. Pertama kita masukkan dulu FA02 berat ngarahnya ke VLAN 10, lalu kita masukkan dulu interface FA02 SW mode akses atau bisa SW mode ACC. Lalu SW ACC VLAN 10, lalu masukin lagi interface FA03 yang mengarah ke VLAN 30. 03 SW mode ACC, SW ACC VLAN 30. Sudah. Interface FA04 SW mode ACC, terus SW ACC VLAN 20. Ya udah. Lalu kita FA01 ini kita masukkan terang. Space FA01 SW mode terang. Oke, udah berubah, udah jadi down to up. Lalu kita config lagi sebelah sini. Edge. Kuncinya. Enable terminal. Lalu hostname. Hostname-nya sama seperti tadi. Karena kita config di switch kanan, mungkin supaya gampang kita kasih namanya SW kanan. Hostname SW kanan. Lalu kita bikin VLAN lagi. Ya, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Udah. Lalu kita masukkan interface FA02 SW mode ACC SW ACC VLAN 10, lalu interface FA03. Karena FA03 mengarah ke VLAN 30, berarti kita harus masukkan ke VLAN 30. SW mode ACC SW ACC VLAN 30. Interface, masukin lagi VLAN yang 20-nya. Interface FA04 SW mode ACC SW ACC VLAN 20. Oke, udah dibikin semua. Lalu jangan lupa ya terang lagi dari FA01-nya, interface FA01 SW mode terang. Nah, udah. Untuk melihat udah diterang atau belum, kita bisa menggunakan do show interface terang. Do show interface terang. Oke, udah. Di sini kalian bisa bakal lihat ada encapsulation, yaitu encapsulation 802.1Q atau bisa disebut .1Q. Statusnya udah trunking, nanti pilihannya 1. Modenya udah on di port FA01, berarti dari switch ke switch.
Udah semua kan? Oke, udah. Kalau udah, kita tinggal kasih load terang di setiap switch. Eh, Sebelum itu, kita cek dulu yang di switch kirinya udah ada belum. Yang pertama, kita klik dulu di switch tadi, bisa di lalu kita apa namanya? Ketik do show interface terang. Lalu udah, di sini juga udah mode on di FA01 yaitu mengarah ke switch sebelahnya dan modenya udah on. Encapsulation-nya udah 802.q atau bisa disebut .1q, 100 trunking, native VLAN 1. Ya udah, jangan lupa setiap habis konfigurasi kita wajibkan untuk do write. Lalu kita masukkan apa namanya? Terang load-nya. SW dengan terang load VLAN 10,20 karena kita mengizinkan hanya berarti VLAN 10,20. Oke, udah, jangan lupa sebelahnya juga harus SW terang load VLAN 10 dan 20 dan ini harus sama supaya enak. Udah masuk, tinggal do write. Oke, sekarang berarti yang hanya diizinkan cuman VLAN 10 dan 20. Nah, coba kita ping dari sini ke sini. Lupa dikasih IP. Ayo kita kasih IP dulu. Di VLAN 10 seperti biasa, seperti video sebelumnya, ya 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.0 dan sebelahnya juga masih menggunakan 2.10 tapi ujungnya titik 2. 192.168.10.2 lalu subnet masknya 255.255.0 dengan prefix /24 dan ini yang di bawah dari sini dulu. Klik ini, configuration 192.168.20.1 yaitu ntar sama seperti tadi subnetnya, lalu API configuration 192.168.20.2 udah, tinggal ini aja, ikutin aja yang 30 juga ujungnya seperti biasa 192.168.30.1. Oke, udah tuh 92.168.30.2. Ya udah semuanya dikasih IP, kita tinggal ngeping. Tadi di kedua switch ini sudah kita konfigurasikan, yaitu VLAN yang hanya boleh lewat itu hanya VLAN 10 dan 20. Sisanya nggak boleh lewat. Berarti yang bisa lewat itu hanya VLAN 10 yang ini di atas ke VLAN 20. Misalnya kita ping VLAN 10 ke VLAN 30 berarti tidak bisa karena udah diizinkan hanya VLAN 10 dan 20. Coba kita ping dari VLAN 10 ke 20. Oke. Ya. Gua sini. Oke, udah. Successful. Dan misalnya kita VLAN 30, berarti gagal dong. Oke, dia gagal. Misalnya VLAN 30. Ping lagi. Oke. Itulah penjelasan mengenai load terang pada switch Cisco beserta penerapannya pada lab dengan VLAN 10, 20, dan 30. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video
berikutnya.